Kita akan melanjutkan untuk bagaimana menyisipkan audio pada slide presentasi kita, dalam hal ini Microsoft PowerPoint. Nah, pertama yang mungkin kalian harus lihat, perhatikan di sini adalah eh, tampilan tab menu dalam Microsoft PowerPoint ini terdiri dari Home, Insert, Design, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu tab menu Recording, ya. Nah, ini akan muncul bila mana diaktifkan oleh kalian pada aplikasi PowerPoint di komputer masing-masing. Nah, kalaupun kalian perhatikan di PowerPoint kalian, ini belum ada. Bagian dari tab menu recording ini, ya, kalian bisa menuju ke tab menu file, ya, lalu kalian pilih options. Nah, kalian menuju ke customize ribbon. Nah, kalian bisa lihat di bagian customize ribbon, di customize the ribbon, di sini kalian melihat di sini ada pilihan tab menu recording, ya. Jika sebelumnya mungkin tertanda uncheck atau misal tanda centangnya tidak ada, kalian berikan cek, lalu kalian klik OK, ya. Nah, dalam hal ini kita akan melanjutkan bagaimana kita record, ya. Seperti kayak yang kalian lihat di sini adalah bagaimana kita melihat pilihan dari tab menu recording tersebut. Ada pilihan menu record slideshow, ya, ada pilihan record from current slide, dan juga from beginning. Nah, kalau kalian pilih current slide, dia akan menuju ke slide yang aktif. Ya, jadi misalnya kalian aktif berada pada bab 3, slide 3, sorry. Di sini kalian langsung akan menuju recordnya ke slide 3 tersebut. Ya, kalau record from beginning, otomatis dia akan memulai record dari slide yang paling awal. Nah, screenshot di sini adalah untuk kita mengcapture ya untuk tampilan desktop kita atau tampilan dari Windows kita yang aktif. Nah, screen recording ini kalau misalkan kita pilih untuk record video tampilan dari desktop kita. Misalnya kalian ada tampilan video yang kalian jalankan atau misalkan untuk kalian memberikan instruksi dan sebagainya. Nah, kalau video ini untuk menyisipkan video pada slide kita. Audio untuk menyisipkan audio. Nah, Save as Show ini pilihan adalah bagaimana kita mengekspor PPT kita menjadi bentuk PowerPoint Show, ya PPS. Kenapa disebut PPS? Karena otomatis pada saat dijalankan dia tidak langsung menuju ke aplikasi PowerPoint, tapi dia bentuknya seperti executable, ya. Jadi langsung bisa tampil PowerPoint kita tanpa kita menuju ke PowerPoint. Export to video kalau kita menggunakan kalau kita mau ekspor PPT kita yang bentuknya animasi dan sudah ada narasi dengan tampilan seperti ini. Ya, baru kalian klik video. Tapi saya tidak akan membahas hal untuk create video. Yang kita lakukan misalnya untuk kita pilih record slideshow. Ya, kita coba untuk record slideshow from beginning. Nah, di sini ada tampilan record, ya, stop, replay, notes, clear kalau kita ingin meng-clearkan record yang sudah ada sebelumnya, dan setting untuk sumber dari mikrofon dan juga kamera kalau kita gunakan. Nah, kalau di sini kalian perhatikan di sini ada mikrofonnya on, ya. Kalau kalian menggunakan kamera, di sini bisa juga untuk dinyalakan, otomatis dia akan mengambil data dari webcam kalian, dari laptop atau PC, atau juga dari kamera lain, ya. Nah, kita coba, kita akan record, ya. Pada saat kita record, kita akan bisa mulai untuk setelah hitungan countdown 3, 2, 1, baru kalian bisa mulai record. Nah, pada saat kalian untuk berpindah ke slide berikutnya, ya, kalian jangan menggunakan tanda enter, karena kalau tanda enter itu fungsinya adalah untuk menghentikan record, ya. Kalau ingin berpindah ke slide berikutnya, kalian cukup gunakan tanda panah advance to the next slide, ya. Baru kalian bisa secara otomatis tanpa harus mengklik tombol record kembali. Nah, kita mulai, ya. Kita mulai. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada bagian ini dari peneliti atau penulis akan menjelaskan bagian dari hasil penelitian dan pembahasan data secara grafik maupun data pendukung lainnya. Nah, hasil penelitian yang didapat
seperti yang gambar terlihat adalah untuk melihat bagaimana data yang didapat dari pengumpulan data, pengolahan data, dan juga analis data. Nah, pembahasan yang bisa dilakukan dari rumusan masalah pertama adalah mengungkapkan, menjelaskan, dan melihat dari hasil penelitian. Nah, kita stop. Nah, setelah kita stop, ya, itu nanti kita akan lihat, otomatis dia akan ada tanda speaker seperti ini, ya, di slide 1 dan 2 dan 3. Kenapa slide 4-nya nggak ada? Karena kita tadi belum record. Kita selesai di slide yang ketiga. Nah, kalau kita jalankan seperti ini. Kita jalankan, kita play. Bab 4 hasil penelitian pembahasan. Nah, pada bagian ini, nah, kalau sudah ada audio seperti ini, kita tes. Otomatis dia akan berpindah setelah audio itu selesai dari setiap slide. Kita coba play ya. Bab 4 hasil penelitian pembahasan. Nah, pada bagian ini dari peneliti atau penulis akan menjelaskan bagian dari hasil penelitian dan pembahasan data secara grafik maupun data pendukung lainnya. Nah, hasil penelitian yang didapat seperti yang gambar terlihat adalah untuk melihat bagaimana data yang didapat dari pengumpulan data, pengolahan data, dan juga analis data. Nah, pembahasan yang bisa dilakukan dari rumusan masalah pertama adalah mengungkapkan, menjelaskan, dan melihat dari hasil penelitian. Nah, itu kalian bisa lihat di sini tidak ada audio pada bagian ini ya, karena kita tidak menyisipkan bagian dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan pada bagian ini. Kita coba nanti di slide PPT kita coba desain ya, bagaimana penerapannya dalam PPT yang akan kalian gunakan nanti.